Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup yang kiki, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin terasa gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka taklim kita atau dalam rangka tolabul ilmi. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita pun semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua yang hadir atau yang dalam hal ini kita bisa bermuhajahah dalam rangka tolabul ilmi dalam tatap maya ini, semoga kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One rahimakumullah. Hati. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang hati. Tentang hati. Jagalah hati. Hati adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Hati adalah lentera yang harus dijaga agar tetap menyala. Lentera itu agar tetap menyala, agar bisa menerangi semua umat manusia. Kemudian hati adalah cahaya yang harus kita jaga akan senantiasa bersinar sampai kapanpun, sehingga bisa cahayanya bisa menerangi seluruh kehidupan ini. Kalau di langit ada matahari, maka di bumi ada cahaya hati. Ya, dikatakan di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Nah, di bumi ada para nabi, di langit ada matahari, mataharinya menerangi seluruh alam. Sedangkan di bumi ada manusia, manusia mempunyai hati, dan hati itulah merupakan cahaya. Hati itu adalah cahaya, cahaya yang selalu menerangi umat manusia, subhan hati seseorang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik semuanya. Tapi apabila dia jelek, maka semuanya akan jelek. Dan itulah yang dinamakan hati. Hati dibagi menjadi 3. Subhanallah. Hati manusia dibagi menjadi 3. Pertama adalah kolbun mayyit, ya. Kolbun mayyit yaitu hati yang mati atau hati yang tertutup. Hati yang mati atau hati yang tertutup, subhanallah, dia sangat jahat. Kejahatannya luar biasa, lebih jahat daripada binatang, karena kejahatannya menggunakan akal. Dalam melaksanakan atau melakukan kejahatannya, dia menggunakan akal, luar biasa. Dia memakai akal. Dia tahu bahwa itu salah, itu tidak benar, itu perbuatan dosa, tapi dilakukan. Ya. Jadi memakai akal, kejahatannya dengan akal. Dan dia makanya dikatakan hati atau kolbun mayyit, hati yang tertutup. Hatinya sudah tertutup oleh kebaikan, tertutup oleh kebenaran, sehingga dia tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Dan dia tidak mau melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dia tidak mau berpikir bahwa dia merugikan orang atau tidak. Yang penting dia untung. Yang penting untuk dia memperoleh kesenangan. Dia memperoleh apa yang diinginkan. Nauzubillahi min dzalik. Orang seperti itu adalah hati orang kafir. Hati yang seperti itu dinamakan hati orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik.
Jangan sampai kita semua memiliki hati yang tersebut, yaitu kolbun mayyit, hati yang mati. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Pemirsa TV One rahimakumullah. Yang kedua adalah hati yang sakit atau kolbun marid. Nah, kolbun marid atau hati yang sakit. Hati yang sakit. Kadang-kadang dia beriman, tapi kadang-kadang dia jahat. Nah, melakukan kejahatan, keimanannya sedikit, tapi kejahatannya lebih baik, penyakitnya lebih baik, lebih banyak, penyakitnya lebih banyak daripada keimanannya. Maka dari itu hindarkan jauh-jauh, jangan sampai kita memiliki hati yang sakit, ya. Karena hati yang sakit akan membahayakan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Hati yang sakit dia tidak akan peduli terhadap saat dia sakit hatinya, saat dikambuh, saat dia tidak melakukan kejelekannya itu, melakukan kejahatannya itu, karena dia tidak merasa bahwa hatinya itu sedang sakit. Biasanya seperti itu. Dia merasa bahwa dirinya itu benar. Nauzubillah min dzalik. Cirinya bagaimana? Orang itu selalu was-was, hatinya tidak tentram, hatinya selalu gelisah, hatinya tidak tenang, ya. Nauzubillah min dzalik. Dan seseorang tidak akan bisa merasakan ketenangan apabila, atau tidak akan merasa cukup akan kebenaran, akan nikmat dari Allah apabila tidak merasakan sakit dulu. Biasanya seperti itu. Tapi insya Allah semoga kita semua tidak mengalami hal seperti itu. Dan yang ketiga, kata Nabi, hati yang sehat, ya, dalam tubuh manusia terdapat hati yang sehat, atau dinamakan kolbun salim atau kolbun salim, yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat, hati yang senantiasa istiqomah, itulah hatinya orang-orang mukmin. Dia selalu menjaga perasaan dirinya sendiri dan menjaga perasaan orang lain. Dia lebih baik sakit hati daripada menyakitin orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Dia tidak suka membuat susah orang lain. Dia juga tidak suka menyusahkan atau menyengsarakan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Itulah hati yang istiqomah, hati yang selalu menjaga keutuhan keimanannya, sehingga dia akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, hatinya menjadi sehat karena hatinya menjadi bersih, pikirannya menjadi bersih karena tidak mau mengotori dirinya dengan hal-hal yang tidak perlu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Semoga kita selalu menjadi orang yang memiliki hati kolbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, orang bijak mengatakan bahwa obat penyakit hati ada 5 bagian. Yang pertama rajin duduk di pengajian. Yang kedua banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga bangun untuk sholat malam. Yang keempat zikir untuk mengingat Tuhan. Yang kelima sedekah, memberi santunan. Itu semua adalah yang Nabi ajarkan. Masya Allah.